Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bagaimana daerah penyangga ibu kota menyiapkan skenario terkait pembatasan sosial berskala besar total yang akan diterapkan ibu kota pada 14 September mendatang? Apakah daerah penyangga akan kembali memperketat PSBB seperti Pemprov DKI Jakarta? Kita tanyakan langsung kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ada Benyamin Dafni. Kita ke Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terlebih dahulu. Pak Rahmat Effendi, selamat siang. Wakil Wali Kota Tangsel, gimana, sehat? Siap Bang, sehat Bang. Alhamdulillah. Amin. Pak Wali Kota, Sukses. baik, setelah Jakarta memutuskan PSBB ketat lagi yang akan mulai berlaku hari Senin, apa langkah lanjutan dari Kota Bekasi? Ya, saya kemarin sampaikan kalau karakteristik dalam menghadapi karakteristik tentang virus pasti sama, tapi dalam menghadapinya tentunya berbeda. Dan Pak Gubernur Jawa Barat juga sudah menyampaikan ya berkenaan dengan daerah Bodebek ini, kita ini kan sudah adaptasi tatanan baru ya, masyarakat produktif aman COVID. Artinya saat kita melangkah dari PSBB ke adaptasi itu ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun sedemikian rupa. Ya. Frekuensi atau volume boleh bertambah. Bahkan per hari ini kita juga ada mengalami kenaikan ya, tapi tidak signifikan. Ada 2.253 ya yang terkonfirmasi dan pasien sembuhnya 1.809. Artinya angka kesembuhannya masih 83,97%, angka kematiannya 3,5. Nah, kalau kita ikut ya kembali kepada PSBB, kita menarik setback ya 2-3 bulan yang lalu, maka ini ada dampak terhadap ekonomi yang sudah berjalan. Oleh karena itu, kita mau mengevaluasi ya, faktor mana ya sehingga menimbulkan ada angka transmisi yang cukup tinggi. Misalnya keluarga. Angka keluarga ini sekarang ada 222 keluarga. Ya dari 222 keluarga itu ada hampir 520-an jiwa. Ya, nah ini yang terus kita perketat. Jadi di RW mana yang kena, bagaimana caranya men-tracking, mengisolasi. Kalau ada komorbid kita masukkan dia ke rumah sakit rujukan kita. Ya, jadi tidak serta-merta. Jadi kita punya cara dan punya metode khusus dalam menangani COVID-19 yang ada di Kota Bekasi. Baik, lalu Kota Bekasi menerapkan yang namanya adaptasi tatanan hidup baru atau ATHB Bekasi yang berlaku sejak 2 September sampai 2 Oktober rencananya. Sejauh ini bagaimana evaluasinya Pak Wali Kota? Nah, evaluasi yang sedang berjalan ini kan orang kan jenuh ya. Jangan kita suguhkan dengan persoalan COVID saja. Makanya kami dengan Polres, Pak Kapolres melakukan juga ya semacam simulasi ya semacam kegiatan-kegiatan yang berbentuk pada keamanan, share kriminal. Nah, pada ini kita minta juga dalam proses ketahanan pangan. Jadi ada 3 kegiatan yang kita jadikan satu. Nah, karena di awal PSBB dulu kita adalah penekanannya ada karantina wilayah RW atau RW siaga. Nah, itu ya sekarang yang kita sedang ikat lagi, kita bangkitkan lagi. Kita evaluasi dari berbagai segmen, kita evaluasi dari berbagai kegiatan. Sampai saat ini di tempat hiburan tidak ada laporan diketemukan adanya peningkatan COVID. Dari rumah makan tidak ada. Yang ada, yang mulai baru satu ya, ada klaster tenaga kerja. Satu dari 1.118 perusahaan yang ada di Kota Bekasi. Transmisi keluarga memang ada. Tadi saya sampaikan hampir 222-an. Jadi kita tidak serta-merta. Ya, kalau DKI sekarang kembali, ya kita evaluasi semua untuk mengantisipasi perkiraan buruk yang akan terjadi. Baik, dari Bekasi kita ke Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dulu ada Benyamin Dafni. Pak Benyamin, kami pertegas kembali apakah Kota Tangerang Selatan akan mengikuti langkah ibu kota? Kami sudah menerapkan PSBB untuk yang kesekian kalinya sampai dengan tanggal 20 September ini. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bekasi, abang saya, Bang Pepen, bahwa memang virusnya sama, tetapi strategi teknis penanganannya di tiap-tiap daerah tentunya akan berbeda karena sesuai dengan karakter dan tantangan di wilayah masing-masing. Di Tangerang Selatan, PSBB-nya sekarang ini kami perketat pengawasan mobilitas orang
dengan kepada daerah yang terutama kelurahan, RW dan RT atau gugus tugas di level itu yang langsung berbatasan dengan daerah-daerah yang ada di Tangerang Selatan. Kita perketat di sana dengan cara tentunya dilakukan monitoring dan siskamling, katakanlah demikian, secara terus-menerus. Dan kami siagakan puskesmas kita. 30 puskesmas di Tangerang Selatan kami siagakan secara utuh. Saya kira itu yang dilakukan di Tangerang Selatan. Yang lain-lain relatif tidak ada tidak menjadi klaster sekarang ini. Karena rumah lawan COVID kami juga setiap hari alhamdulillah selalu melepas masyarakat yang dirawat di rumah lawan COVID dan dinyatakan sembuh oleh tim dokter kita. Demikian Pak Dadi. Baik, artinya sejauh ini 2 daerah penyangga ibu kota belum akan mengikuti langkah DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB ketat. Pak Wakil Wali Kota, penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta tentu akan berdampak kepada wilayah penyangga. Bagaimana PSBB di DKI yang kembali diperketat akan berdampak ke wilayah Anda? Saya kira Bapak Gubernur sudah mengambil keputusan tersebut sudah dengan kondisi data-data pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Saya setuju karena bagaimanapun memang epicentrum COVID di Jakarta ini harus dikendalikan secara ketat. Dan kami juga mengimbangi. Kita tidak melakukan hal yang sama, tapi kami mengimbangi langkah-langkah yang diambil di Jakarta. Seperti itu, Pak. Baik, lalu Pak Benyamin, kalau data terakhir di Tangerang Selatan pada kemarin Kamis 10 September, Tangerang Selatan ini ada di zona oranye, namun ternyata daerah Tangerang lainnya yaitu Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang justru ada di zona merah. Bagaimana koordinasinya agar Tangerang Selatan tetap berada di zona oranye, tidak menjadi merah begitu? Ya betul, memang Tangsel dalam evaluasi di tingkat Provinsi Banten, statusnya zona merah dengan risiko sedang. Kami mempertahankan kondisi itu 2 hal. Sosialisasi 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ini secara masif kami lakukan pada setiap kesempatan dan oleh berbagai sektor. Demikian juga dengan unsur TNI dan Polri. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, kami melakukan pengawasan pengendalian secara ketat mobilitas orang di daerah-daerah perbatasan termasuk perbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan perbatasan dengan daerah-daerah yang lainnya dengan catatan bahwa apabila ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang misalnya pulang dari daerah perbatasan kemudian langsung bergaul, kita suruh dia pulang dulu untuk mandi, berkemas dan lain-lain sebagainya, membersihkan diri dulu, baru bergaul dengan masyarakat yang lain. Seperti itu Pak, dari antara lain. Baik, Bapak-Bapak kita jeda dulu, namun jangan beranjak dulu pemirsa karena Metro Siang masih akan kami lanjutkan untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang dan kita masih berdiskusi dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni. Kita ke Wali Kota Bekasi dulu, Pak Rahmat Effendi. Pak Rahmat masih bersama kami? Ya, ada deh. Ya, Pak Rahmat. Masih. Tadi saya sudah menanyakan kepada Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, sekarang saya tanyakan kepada Anda, kalau DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi sementara Bekasi tidak, kira-kira dampak apa yang akan diterima atau dirasakan oleh warga Bekasi? Yang pertama kita lihat adalah transmisi, ya. Sebenarnya kalau DKI menggunakan PSBB kembali, ya, ini ada keuntungan bagi kita di Kota Bekasi. Artinya kami tidak perlu susah-susah karena DKI sudah mengatur sedemikian rupa. Dan kami tinggal mengikuti antara adaptasi yang kami lakukan dengan PSBB DKI yang sedang dilakukan oleh Pak Gubernur, ya. Nah, ini kami bisa mendeteksi perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah kecamatan yang tertinggi, ya. Tentunya yang harus kita antisipasi adalah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan DKI. Begitu juga dengan kelurahannya. Nah, di situ kita sediakan fasilitasnya. Tadi kalau Pak Wakil Wali Kota Tangsel bilang ada 20-an puskesmas, kita sudah menyediakan 42, termasuk juga jika terjadi perburukan di stadion pun yang dulu bulan April kita persiapkan, itu kita kembali persiapkan untuk menampung minimal, ya, mengisolasi jumlah peningkatan transmisi COVID yang ada di Kota Bekasi. Jadi
Kalau saya lihat Baik. dari aspek antisipasi ini kita sudah sedemikian rupa loh tadi. Baik, Pak Wali Kota pada saat menggelar konferensi pers pada hari Rabu lalu, Gubernur DKI Jakarta menyebutkan opsi pembatasan atau penyekatan perbatasan dengan daerah penyangga. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bekasi untuk menanggapi permintaan dari DKI Jakarta ini untuk menyekat perbatasan? Nah, waktu kita menggunakan PSBB dulu, kita ada 32 checkpoint. Kalau DKI mau melakukan itu, kita pun akan melakukan itu. Artinya dalam status preventifnya kita akan melakukan itu, ya kita akan memverifikasi keluar masuk Kota Bekasi maupun juga dari DKI ke Kota Bekasi. Sehingga ini lebih memudahkan kita karena memang DKI sekarang lebih intens ketimbang pada saat dulu PSBB pertama dilakukan. Nah, oleh karena itu ya antisipasinya tentunya lebih mudah dari yang sekarang karena DKI begitu prepare-nya terhadap PSBB yang ada sekarang ini. Baik, Pak Benyamin Dafni, pertanyaan yang sama untuk Anda, kalau Gubernur DKI Jakarta meminta wilayah Tangerang Selatan juga untuk melakukan penutupan atau hanya sekedar penyekatan antara DKI dengan Tangerang Selatan, apa langkah yang akan dilakukan Tangerang Selatan? Seperti tadi saya sampaikan, Pak Dadik, kami mengimbangi apa yang dilakukan oleh DKI karena sama-sama untuk kebaikan. Dan saya yakin Bapak Gubernur juga nanti satu saat akan mengundang daerah-daerah perbatasan untuk berkoordinasi secara teknis begitu. Yang kita lakukan saat ini adalah kami meminta kepada gugus tugas di tingkat kelurahan, RW, dan RT, gugus tugasnya, yang melibatkan tokoh masyarakat, yang melibatkan pemuda, ibu-ibu, dan lain-lain sebagainya untuk mengamati pergerakan orang di wilayah yang berbatasan langsung misalnya dengan DKI Jakarta, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan lain-lain sebagainya, dan langsung mendeteksi kalau umpamanya ada yang 2 hari tidak ketemu dengan Pak RT atau dengan gugus tugas, ternyata ada tidak enak badan, itu langsung kita tangani di lapangan seperti itu Pak, ada di antara lain. Baik, yang tidak kalah penting memaksimalkan semua yang ada di akar rumput kita. Terima Semua, kasih Wali Kota betul. Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni sudah memberikan informasinya di Metro Siang untuk hari ini.